gitu loh. Maksudnya jadinya itu jangan dihina dan jangan bersuuzon kalau kita itu merasa enggak. Kita justru pengen kalian tuh jadi bintang. Justru kita itu memberikan kesempatan kepada kalian dengan berbagi pengalaman kita di panggung. Hiburan tuh seperti apa. Karena kalian terkenal kan sekarang udah banyak dibantu oleh aplikasi ini, dibantu. Kalau zamannya kita kan nggak ada. Kita sharing pengalaman gitu, biar tahu gitu. Karena panggung yang sesungguhnya nanti ketika kamu sudah selesai di Dangdut Academy 7, itu panggung yang sesungguhnya. Kamu akan jadi macan yang sesungguhnya ketika kamu sudah selesai bertarung. Itu baru kamu macan. Kalau kamu belum jadi macan yang sesungguhnya ya nggak bisa. Live mulu kesepian kah? Loh kok live mulu kesepian? Ya aku artis loh. Kalau aku tuh ibaratnya komunikasi sama DP lovers kayak tadi ada yang tanya, karena aku capek ngetik, ya aku jawab. Masa, oh berarti kamu kalau kesepian berarti kamu live ya? Si siapa ini namanya? Kalau kesepian aku nggak live kalau kesepian. Kalau aku kesepian aku sholat, aku ngaji. Nah. Ya ini minum susu. Itu barusan yang ngomong kesepian itu, aduh, hidupnya sempit banget. Halo Kak David. Sharing ya Mi. Iya, sharing pendapat. Karena kan banyak banget di TikTok. Mereka bahkan pada waktu live streaming, mereka bahkan menghina juri yang memberikan masukan. Padahal memberikan masukan itu penting. Kita itu duduk di sana itu dibayar loh guys, untuk memberikan masukan dan pengalaman kita ketika di panggung. Bukan kita nggak dibayar loh. Lama tidak bersua Teteh. Iya kok David, kebetulan memang lagi kerja terus. Ini kan udah bersua. Nggak mungkin Mami kesepian, orang dia rame terus. Kata-kata kesepian itu apa sih? Jadi kalau ada laki-laki nggak kesepian, makanya jangan birahi terus hidupnya, say. Kalau hidupnya itu ibaratnya itu laki-laki mulu di otaknya, kamu nggak akan pernah berkembang jadi perempuan. Ya, jadi perempuan itu akhirnya apa? Kamu bisa jadi Ani-Ani, bisa jadi Elsie. Karena kamu merasa kesepian hidupnya. Sedangkan hidup itu nikmat, sedangkan hidup itu indah, hidup itu enak. Kalau kamu tuh jadi orang yang bersyukur. Yang kesepian itu mereka-mereka yang gak bersyukur atas apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Kalau perempuan, dia merasa kesepian karena gak ada laki-laki, karena hidupnya itu birahi mulu. Kalau kamu hidupnya itu bagaimana aku bisa sukses ya? Oh ya aku bisa begini gimana ya? Jadi mindset kamu tuh harus dirubah bahwa aku tuh adalah orang yang bahagia, aku tuh adalah wanita yang sukses, aku tuh adalah wanita yang mandiri, aku tuh adalah wanita yang kuat, aku tuh adalah wanita yang bisa cari duit dengan mudah, aku tuh adalah wanita yang punya value yang tinggi, aku tuh adalah wanita yang disegani. Gitu dong, jangan aku kesepian tidak ada laki-laki, aku begini. Lah akhirnya kamu menilai orang lain yang hidupnya tanpa laki-laki dibilang, terus kemudian dia live kamu bilang kesepian. Itu berarti kasihan banget hidupnya gitu loh. Hidupnya kasihan banget. Jadi perempuan kamu harus mahal. Jangan dikit-dikit kamu merasa kesepian hanya gara-gara kamu tidak punya pasangan. Kamu salah. Hidup tanpa laki-laki itu pilihan gitu loh. Bukan karena dia live terus dia kesepian. Salah. Bahas film terbaru, aku nggak ada film, say. Aku nggak ada film. Kalau kamu mau bahas ngejuri, oke. Single era itu enak loh, nggak usah ngurusin hidup orang lain ya Mi. Nah, jadi mau mereka mau single kek, mau mereka punya pasangan kek, mau mereka live, bukan berarti mereka. Kalau aku bukan artis, terus tiba-tiba aku live, nah itu baru kamu boleh lah. Kok ini Dewi Persik kayak nggak ada kerjaan gini-gini lah. Kalau aku live karena memang kita mau sharing, banyak orang yang bertanya, kenapa sih itu sudah bagus peserta begini-begini. Kalau aku ngetik kan capek, ya kan? Mendingan kan aku live, bisa sapa-sapa orang-orang juga, bisa kita sharing lagi, obrolin tentang penjurian semalam.
Terima kasih Mas Abdul Rahman Rahim. Alhamdulillah. Iya. Jadi ya itu kan penting gitu. Nami adalah salah satu juru. Terima kasih ya. Doain aku ikut DA 8 semoga ada. Amin. Bisa saling sapa ya Bu. Betul Mas Alfa Romeo. Bisa bersilaturahmi. Kalian tahu nggak kenapa Dewi Persik sampai sekarang masih bisa eksis? Karena salah satunya aku mau bersilaturahmi sama karena mereka itu pikirannya negatif. Mami masih marah nggak sama James Bond? Enggak, aku nggak marah. Ya biarin aja. Dia mungkin nggak rindu sama aku, nggak kangen sama aku. Kalaupun kangen juga dia mungkin bingung, gue harus bagaimana gitu loh. Sedangkan pekerjaan dia banyak, ya kan? Pekerjaan aku banyak gitu loh. Kalau kita mau positif, kalau kita mau negatif, ya pasti. Kalau kita mau negatif, aku nggak pernah punya pikiran negatif ya. Artis juga manusia guys. Lah iya betul mas. Kangen loh Mi main layar lebar. Iya tapi waktunya ndak ada sendiri. Kan aku kan pagi-pagi ambyar. Ini baru pulang. Abis itu kadang aku ngejuri malamnya. Belum lagi aku ada off air gitu. Kalau aku sudah memutuskan untuk kalau aku sudah memutuskan untuk main film, berarti tandanya aku harus aku tidak punya program TV. Kedua, setidaknya aku harus bisa mengorbankan off air aku untuk kepentingan film. Karena aku sekarang bukan waktunya cari nama, sudah cari duit. Jadi yang sekiranya duitnya sudah ada di depan mata dan lebih gede, ya itu yang aku jalani lah. Bukan berarti main film gak gede, cuman kalau dulu aku main film kan memang untuk menunjukkan bahwa ini adalah salah satu prestasi yang aku punya dengan merambah ke dunia film gitu. Lah tapi kalau sekarang bukan aku nggak mau main film, kalau di depan mata sudah ada duit dan sudah duitnya di depan mata dan ngapain aku harus, kan bukan udah cari nama lagi kayak Dewi Persik udah cari duit, udah tinggal potong, ibaratnya itu udah tinggal metik buahnya, bukan waktunya nanam buah, bukan gitu. Jadi kalau misalkan bener-bener nanti aku sudah nggak ada program, misalkan aku masih ada kesempatan main film, ya aku main film gitu. Mami panggil Fuji di pagi-pagi ambil. Oh ya nanti insya Allah nanti aku sampaikan ke teman-teman kreatif ya. Jangan cius-cius bu, tenang, always tenang. Kerinduan akan penggemar Lumi. Ya tapi gimana, kan aku juga yang penggemar bukan hanya kamu aja, bukan satu orang. Yang membutuhkan aku tuh bukan satu orang. Ya, penggemar tuh bukan kamu doang, yang gemar aku tuh banyak. Salah satu contohnya, sampai pagi-pagi ambiar bisa bertahan 5 tahun karena banyak penggemarnya. Coba kalau pagi-pagi ambiar tidak ada penggemarnya, 3 bulan program udah bungkus say. Kalau dia masih bertahan, berarti penggemarnya masih banyak. Jadi kita nggak boleh egois. Dipanggilnya putus. DA7 aku nanti malam nggak ada. DA7 tuh Senin sampai Jumat doang. Hana, minta itu dong Pak yang panjang. Mami suka bilang ke James Bond aku rindu sayang. Sering dong. Kangen gitu. Sering dong mintain.
Iya, tapi kan mungkin dia banyak kerjaan atau ya banyak kerjaan lah. Gimana lagi? Udah resikonya kan kita harus mengerti gitu. Cuman kalau misalkan saking sibuknya terus kalau nggak dibalas gitu kesel.